Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayunda Eki Rismayanti, mahasiswa semester 3 program studi akuntansi Stiken Blitar. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai cara mengisi beberapa formulir terkait pajak penghasilan pasal 22. Penjelasan ini mencakup pengisian surat setoran pajak atau SSP, surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 22, serta formulir daftar bukti pemungutan PPh pasal 22. Sebelum kita masuk ke dalam video cara mengisi formulirnya, alangkah baiknya kita mengulik sedikit tentang pajak penghasilan pasal 22 atau PPh pasal 22. Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah apa itu pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 atau sering disebut dengan PPh pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dipotong dan dipungut oleh lembaga pemerintahan dan perusahaan yang memberikan penghasilan terhadap wajib pajak yang berkaitan dengan perdagangan barang. Berikutnya ada subjek pajak penghasilan pasal 22. Subjek pajak penghasilan pasal 22 ada importir, rekanan, agen atau distributor, serta industri dan eksporter. Setelah subjek pajak penghasilan pasal 22, sekarang kita membahas tentang pemungut pajak penghasilan pasal 22, yaitu Bank Devisa, BUMN atau BUMD, Bank Indonesia, Badan Usaha Industri, produsen atau importir, serta industri dan eksportir. Berikutnya ada objek PPh pasal 22. Yang pertama impor, yang kedua pembelian, yang ketiga penjualan hasil produk tertentu, yang keempat hasil produksi migas, yang kelima pembelian bahan untuk industri, yang keenam impor komoditas, yang ketujuh ekspor komoditas tambang, yang kedelapan penjualan kendaraan bermotor, yang kesembilan penjualan emas batangan, dan yang kesepuluh barang mewah. Dari sekian banyaknya objek pajak PPh pasal 22 yang telah disebutkan sebelumnya, pada kesempatan kali ini, objek pajak yang saya pilih adalah impor. Berikut ini adalah tarif PPh pasal 22 atas impor. Setelah memahami pengertian PPh pasal 22 termasuk dengan subjek, pemungut, objek, dan tarifnya, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan contoh kasus yang terkait. Berikut adalah contoh kasus yang saya ambil. Langkah penyelesaiannya sebagai berikut. Untuk pengerjaannya, langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu menghitung nilai impor. Untuk mempermudah pengerjaannya, kita bisa merinci apa saja yang diketahui dalam soal, yaitu ada harga faktur sebesar 150.000 US dollar, biaya asuransi sebesar 2% dari harga faktur, dan biaya angkut sebesar 5% dari harga faktur. Kemudian, tarif biaya masuk sebesar 20% dari CIF dan biaya masuk tambahannya sebesar 10% dari CIF, serta kurs yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 1 US dollar sama dengan Rp10.000. Setelah merinci apa saja yang diketahui dalam soal, kemudian kita mulai menghitung nilai impornya. Pertama-tama kita tulis harga fakturnya, yaitu sebesar 150.000 US dollar. Kemudian kita hitung biaya asuransinya, yaitu sebesar 2% dari harga fakturnya, sebesar 150.000 US dollar. Sehingga biaya asuransinya sebesar 3.000 US dollar. Selanjutnya, kita hitung biaya angkutnya, yakni 5% dari harga faktur, sebesar 150.000 US dollar, sehingga biaya angkutnya sebesar 7.500 US dollar. Setelah mengetahui besaran biaya asuransi dan biaya angkutnya, sekarang kita hitung total CIF-nya dengan cara menjumlahkan antara harga faktur, biaya asuransi, dan biaya angkut. Jadi 150.000 US dollar ditambah dengan 3.000 US dollar dan ditambah lagi dengan 7.500 US dollar sama dengan 160.500 US dollar. Setelah kita tahu berapa besar CIF-nya, langkah berikutnya adalah mengubah nilai CIF ini ke dalam rupiah dengan cara mengalihkan nilai CIF dengan kurs yang telah ditentukan. Seperti yang tertera dalam soal, kurs 1 US dollar sama dengan Rp10.000. Jadi 160.500 US dollar dikalikan dengan Rp10.000. Hasilnya 1.605.000.000 rupiah.
Langkah berikutnya adalah menghitung bea masuk dan bea masuk tambahan. Bea masuknya sebesar 20% dari CIF, jadi 20% dari 1.605.000.000 rupiah, yaitu 321 juta rupiah. Sedangkan bea masuk tambahannya sebesar 10% dari CIF, jadi 10% dari 1.605.000.000 rupiah, yaitu 160.500.000 rupiah. Setelah menemukan besar bea masuk dan bea masuk tambahan, sekarang kita memasuki langkah terakhir dalam menghitung atau menentukan nilai impor barang, yaitu menjumlahkan nilai CIF, bea masuk, dan bea masuk tambahan. Jadi 1.605.000.000 rupiah ditambah dengan 321 juta rupiah dan ditambah lagi dengan 160.500.000 rupiah, hasilnya adalah 2.086.500.000 rupiah. Nah, sekarang nilai impor barangnya sudah ketemu, yaitu sebesar 2.086.500.000 rupiah. Setelah nilai impor barangnya diketahui, langkah selanjutnya adalah menghitung PPh pasal 22. Berdasarkan tarif yang berlaku, PT Permata Sentosa dikenakan tarif sebesar 2,5% karena PT Permata Sentosa memiliki nomor API. Sehingga perhitungan PPh pasal 22-nya adalah 2,5% dikali 2.086.500.000 rupiah. Hasilnya sebesar 52.162.500 rupiah. Jadi, PPh pasal 22 yang harus dibayarkan oleh PT Permata Sentosa sebesar 52.162.500 rupiah. Setelah nilai impornya ketemu, sekarang kita mulai mengisi formulir yang dibutuhkan. Untuk langkah pertamanya, kita mengisi NPWP dahulu seperti yang telah tertera dalam soal. Setelah mengisi NPWP, kita menulis nama WP-nya atau wajib pajaknya, yaitu PT Prima Sentosa. Setelah itu, kita menulis alamat WP-nya, yaitu di Jalan Embun Raya nomor 14 Surabaya. Selanjutnya kita langsung pada uraian pembayarannya saja. Untuk pengisian NOP dan amat OP bisa didasarkan pada surat-surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Untuk uraian pembayarannya kita menuliskan pembayaran PPh pasal 22 atas dasar impor seperti apa yang kita laksanakan transaksinya. Setelah selesai mengisi uraian pembayaran, kita masuk pada kolom masa pajak. Untuk bulannya kita silang aja di Januari dan tahun pajaknya di 2018. Formulir ini diisi sesuai dengan contoh kasus yang telah ditampilkan di awal tadi. Kemudian kita masuk ke jumlah pembayaran. Kolom ini diisi dengan bentuk rupiah. Untuk kolom nomor ketetapan diisi sesuai dengan nomor ketetapan yang ada di dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Pada kolom terbilang bisa diisi dengan nilai pajak yang dibayarkan dengan tulisan huruf Latin dengan berbahasa Indonesia.
Langkah terakhir pada pengisian formulir SSP ini adalah mengisi kolom tanda tangan sebelah kanan, yaitu kolom tanda tangan penyetor atau wajib pajak. Jika kolom tanda tangan wajib pajak atau penyetor telah diisi, maka pengisian formulir SSP telah selesai. Langkah pertama yang harus kita isi adalah kolom masa pajak sesuai dengan contoh kasus yang telah ditampilkan di awal, yaitu bulan Januari 2018. Setelah mengisi kolom masa pajak, sekarang kita mengisi NPWP-nya. Setelah kolom NPWP terisi, sekarang kita mengisi kolom nama. Selanjutnya, kolom yang kita isi adalah kolom alamat. Setelah kolom identitas pemotong pajak atau wajib pajak terisi, sekarang kita mengisi kolom berikutnya, yaitu kolom objek pajak. Karena kita sedang melaporkan pajak penghasilan pasal 22 atas impor, maka uraian yang kita pilih adalah uraian nomor 4. Karena dalam soal disebutkan bahwa PT Prima Sentosa memiliki API, maka yang kita pilih adalah opsi A. Nilai objek pajaknya kita isi sebesar nilai impornya. Sedangkan kolom PPh yang dipungut diisi sebesar PPh pasal 22 yang harus dibayarkan. Setelah itu, kita tulis pada kolom jumlah sebesar penjumlahan masing-masing kolom dalam bentuk rupiah. Sedangkan terbilangnya kita isi dengan besaran PPh pasal 22 yang harus dibayarkan, yaitu sebesar Rp52.162.500 dengan tulisan Latin berbahasa Indonesia. Kemudian kita isi kolom pernyataan dan tanda tangan. Pertama-tama kita isi nama, kemudian NPWP dan tanggalnya. Dan jangan lupa bagian tanda tangan juga diisi. Bagian tanda tangan tersebut bisa diisi oleh pemungut pajak atau pimpinan, bisa juga dengan kuasa wajib pajak. Jika kolom pernyataan dan tanda tangan telah terisi, maka prosedur pengisian formulir surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 22 telah selesai.
Seperti halnya pengisian formulir sebelumnya, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengisi kolom masa pajak. Setelah kolom masa pajak terisi, kemudian kita mengisi kolom NPWP, kemudian dilanjutkan dengan mengisi nama, tanggal, nilai objek pajak, dan PPh yang dipungut. Setelah semua kolom telah terisi, kemudian kita gulir ke bawah menuju kolom jumlah dan mengisikannya sesuai dengan hasil penjumlahan masing-masing kolom. Setelah mengisi kolom jumlah, tahap terakhir yang harus kita lakukan adalah mengisi kolom nama, NPWP, tanggal, dan juga tanda tangan yang ada di bawah sendiri. Jika semua prosedur telah dilakukan, maka pengisian formulir daftar bukti pemungutan PPh pasal 22 telah selesai. Sekian video ini saya buat. Apabila ada kesalahan kata dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.